Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Di perjalanan itu, kami terjebak dalam sebuah masalah logistik yang membuat kami harus menginap semalam di sebuah hotel. Saat itu, ada sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Rizal mulai berbicara lebih banyak denganku, memperlihatkan sisi lain dirinya yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dia mulai membuka topik-topik pribadi, bertanya tentang hidupku, ambisi-ambisi yang aku punya, dan bahkan mengungkapkan ketertarikannya terhadap beberapa hal yang sama denganku. Aku selalu menghargai orang yang punya visi besar dalam hidup, kata Rizal dengan suara lembut, sembari menatap mataku. Kamu punya ambisi besar, kan, Dewi? Aku hanya bisa mengangguk. Aku memang punya cita-cita besar, meski tak semuanya aku bicarakan dengan orang lain. Aku merasa bahwa inilah pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar tertarik pada diriku, bukan hanya sebagai sekretaris, tetapi sebagai pribadi. Semakin lama, percakapan kami semakin dalam, dan aku mulai merasa ada ketertarikan antara kami. Rizal mulai menggoda dengan cara yang sangat halus, tapi cukup efektif. Setiap kata-katanya terasa seperti janji manis yang menenangkan, meskipun aku tahu itu bisa berbahaya. Namun, aku tak bisa menahan perasaan itu. Aku terhanyut dalam pesonanya. Dia semakin sering mengajakku berbicara lebih pribadi setelah kejadian itu. Di kantor, dia mulai memberi perhatian lebih, memberi pujian, menawarkan bantuan, dan bahkan sesekali mengundangku untuk makan siang bersama. Hari-hari itu terasa berbeda, dan aku merasa semakin terikat padanya. Suatu hari, Rizal mengajakku keluar untuk makan malam setelah rapat penting. Di restoran mewah, suasana semakin intim. Lampu redup dan musik yang lembut membuat suasana semakin romantis. Rizal memandangku dengan mata yang penuh perhatian, dan sebelum aku sempat mengatakan apapun, dia berkata, "Dewi, kamu tahu nggak? Aku tertarik banget sama kamu. Aku ingin kita lebih dekat." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Bagaimana bisa seseorang seperti dia tertarik padaku? Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang sekretaris biasa. Tapi, tatapan mata Rizal penuh dengan keyakinan yang sulit aku tolak. Dia melanjutkan, "Aku tahu kita ada dalam posisi yang berbeda, tapi aku janji kalau kamu mau, aku akan membuat hidup kamu lebih baik." Rizal kemudian mengajakku berlibur bersama keluar kota, dan dengan janji manisnya yang tak terbantahkan, aku akhirnya setuju. Dia meyakinkan bahwa itu hanya liburan singkat, dan semuanya akan tetap profesional. Namun, kenyataannya, itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupku. Liburan itu adalah titik balik yang membuat aku semakin terjerat dalam pesonanya. Saat kami berada di sebuah villa mewah di tepi pantai, Rizal semakin terbuka tentang perasaannya. Di sana, kami berbicara lebih banyak, tertawa bersama, dan merasakan kedekatan yang tidak bisa aku jelaskan. Rizal tampaknya benar-benar memperhatikan setiap detail tentang diriku, membuatku merasa spesial dan dihargai. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Rizal mulai menunjukkan sisi kontrolnya. Dia mulai meminta aku untuk lebih sering menghabiskan waktu dengannya, lebih dari sekadar pekerjaan. Dia menanyakan segala hal tentang kehidupanku, lebih dalam dari yang aku inginkan. Pada awalnya, aku merasa tersanjung, tetapi lama-kelamaan, itu mulai mengganggu. Aku merasa ada batas-batas yang dilanggar, tapi aku terlalu takut untuk berbicara. Setelah liburan itu, hubungan kami semakin intens. Rizal sering mengirim pesan dan menelepon, bahkan di luar jam kerja. Suatu hari, dia mengajakku untuk datang ke apartemennya setelah kerja. Awalnya aku ragu, tapi rasa penasaran dan ketertarikan mengalahkan semua keraguan. Begitu aku sampai, suasana di apartemen itu terasa sangat berbeda, lebih intim dan memikat.
Rizal memintaku duduk di sofa sambil menawarkan segelas wine. Kami berbicara lebih jauh, dan semakin dalam percakapan kami, semakin aku merasa dia berusaha untuk memanipulasi pikiranku. Dia mulai merayu dengan kata-kata yang membuat hatiku berdebar. Namun aku tahu ini bukan hanya tentang hubungan profesional lagi. Ada sesuatu yang lebih. Dewi, katanya sambil memegang tanganku. Aku ingin kamu tahu bahwa aku bisa memberikan apa saja yang kamu inginkan. Aku bisa membuat hidupmu lebih indah, lebih mewah. Aku tahu kamu punya potensi, dan aku ingin kamu berkembang. Tapi, kamu harus percaya padaku. Janji manisnya terdengar begitu menggoda, tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam diriku yang merasa itu tidak benar. Namun, meski ada keraguan, aku tetap tidak bisa menolaknya. Aku merasa terjebak dalam kata-katanya, dalam pesonanya. Aku ingin mempercayainya. Aku ingin merasakan hidup yang lebih baik, yang dia tawarkan. Sejak saat itu, hubungan kami semakin berkembang, tapi bukan dengan cara yang sehat. Ada banyak momen di mana aku merasa tertekan, merasa seperti ada ekspektasi yang tak terucap di antara kami. Rizal sering memberiku pilihan-pilihan yang seolah-olah aku harus pilih antara karir dan hubungan kami. Aku merasa semakin sulit untuk keluar dari lingkaran setan ini. Dan kemudian, hal yang aku takutkan akhirnya terjadi. Aku dipanggil ke ruangannya untuk sebuah rapat penting. Ketika aku masuk, Rizal duduk di mejanya dengan ekspresi serius.